Konnichiwa minasan, kalian tahu nggak sih kalau kita sekarang sudah memasuki milenium ketiga? Ada yang bilang nih, kita terlalu lambat lahir untuk merasakan perkembangan menuju era modern, dan kita juga terlalu cepat lahir untuk hidup melihat teknologi yang super duper canggih. Tapi, teman-teman tahu nggak sih, kalau di era kita itu sendiri, banyak bermunculan budaya-budaya yang nggak kalah menariknya loh. Terutama nih, budaya-budaya orang Jepang di era posmo atau postmodern. Mau tahu apa aja? Yuk simak penjelasannya. Generasi posmo. Gaya hidup yang sekarang ini berkembang di kalangan muda Jepang di perkotaan adalah bentuk postmodernisme yang kita singkat menjadi gaya posmo. Gaya hidup yang dilahirkan oleh generasi muda Jepang menarik minat dan dengan cepat membuahkan komunitas baru di kalangan anak muda sedunia. Contohnya adalah mania komik atau manga. Selain itu, anime Jepang juga melahirkan ide-ide gila tentang kemampuan berubahnya seorang manusia biasa menjadi sosok pahlawan. Tidak hanya dibaca dan ditonton, komik dan kartun Jepang telah melahirkan mode fashion baru di kalangan muda sedunia. Bertolak belakang dengan gadis Lolita, muncul pula gadis-gadis dengan kulit sengaja dicoklat emaskan, bulu mata hitam, hiasan eyeshadow, dan bawah mata yang terang berwarna keemasan. Bibir digincu dengan warna coklat emas, rambut lurus coklat pirang, baju kaos dan rok mini menyolok, dan gelang warna-warni. Gejala posmo anak-anak muda Jepang adalah cerminan keinginan untuk bebas dari kungkungan norma masyarakat yang selalu patuh, lurus, dan berdisiplin. Mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok di atas tidak lagi tinggal serumah dengan orang tuanya. Generasi Ojoman. Munculnya generasi Ojoman adalah bentuk penentangan terhadap perilaku generasi tua yang cenderung berprinsip bahwa hidup untuk bekerja dan bukan hidup untuk dinikmati. Mereka adalah kelompok muda yang berumur antara 20 hingga 30 tahun. Kondisi Jepang yang angka kelahirannya zero, tingginya angka bunuh diri, dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat melahirkan sebuah generasi yang disebut generasi banci, yaitu yang tidak peduli dengan gaya berpakaian dan tata krama dalam pergaulan sosial. Nilai-nilai maskulin juga mulai pudar di kalangan anak muda prianya. Hal ini dapat dilihat terutama pada gaya berpakaian yang cenderung meniru perempuan, sehingga tidak ada batasan nyata mana yang merupakan pakaian wanita dan mana yang menjadi milik pria. 漆原ルカ、声も仕草も女にしか見えない。いや、女より女らしい美少女。だが男だ。 Dari segi karakter, kepribadian ganda juga sudah diterima oleh masyarakat Jepang sebagai sebuah kewajaran. Jadi, dari kedua penjelasan tersebut, artinya orang-orang Jepang mulai terlihat agak lain ya. Saya pribadi ngeliat itu semua sebagai hal yang menarik sih. Karena ya, pasti dari semua akibat memiliki alasan. Dan alasan mengapa anak muda Jepang memberontak, ya karena nilai tradisi mereka nggak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya sekarang. Tapi ya, balik ke pribadi masing-masing sih. Bagaimana cara setiap individu menangkap fenomena-fenomena tersebut. Tapi, ada nggak ya di antara anak muda Jepang yang sedikit nggak sedeng gitulah? Coba kita dengerin penjelasan Sulo. Baik, terima kasih Ibnu. Tidak hanya di perkotaan, gaya hipis dengan rambut keemasan dan celana kedodoran juga bisa ditemukan di kalangan siswa yang bersekolah di desa-desa. Namun, ada kecenderungan bahwa generasi muda Jepang yang duduk di bangku perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri atau swasta elit, tidak terlalu menunjukkan gejala hedonis. Mereka cenderung lebih serius dan lebih patuh pada norma-norma yang diwariskan generasi tuanya. Penampilan mereka juga rapi dan tanpa keanehan dalam selera berpakaian. Sekitar 97-98% anak muda di Jepang mengikuti pendidikan SMA, dan 60% lebih melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekalipun ujian masuk PTN adalah perjuangan mati-matian, setiap tahunnya jumlah siswa SMA yang meneruskan ke PTN tetap tinggi. Apalagi dunia usaha Jepang masih memandang asal-usul universitas seorang pelamar kerja sebagai salah satu kriteria perekrutan. Siswa yang berhasil lolos ke universitas top adalah mereka yang tidak berlaku aneh-aneh. Ngomongin soal kaum terpelajar nih, kata Google, di Jepang untuk mendapatkan sarjana butuh 4-6 tahun. Kalau gitu, kira-kira ada nggak ya kating-kating gondrong di sana? Karena kebutuhan anak-anak muda semakin variatif,
dan orang tua tidak mau menyediakan kelebihan uang jajan untuk memanjakan anaknya, maka banyak remaja di Jepang melakukan kerja sambilan atau yang dikenal dengan istilah arubaito. Arubaito berasal dari bahasa Jerman, yaitu Arbeit. Umur kedewasaan di Jepang adalah 20 tahun, yang diperingati sebagai hari besar nasional. Pada hari kedewasaan, gadis-gadis remaja mengenakan kimono dan bujang-bujangnya menggunakan hakama atau setelan jas. Lalu mereka akan menghadiri upacara di kantor kota untuk meresmikan dan merayakan kedewasaan mereka. Namun, kesempatan untuk melakukan kerja sambilan datang lebih cepat. Anak-anak SMA sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk bekerja sambilan, sekalipun dengan pembatasan area kerja, yaitu tidak boleh bekerja di klub malam, menjadi wanita penghibur, ataupun pelayan. Namun, pengawasan terhadap larangan ini tergolong longgar. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak SMA dengan memalsukan umur. Hal ini terjadi karena gaji yang ditawarkan sangat menggiurkan. Menarik sih, tapi di Indonesia nggak ada kali ya orang yang buka sambilan buat anak SMA. Di Indonesia aja yang lulus kuliah pada masih nggak punya kerja. Tapi kira-kira ada nggak ya baito yang kerjanya cintai kamu? Soalnya kalau aku dibayar 1.000 yen per jam, pasti gajiku sudah 24.000 yen per hari. Generasi konsumtif. Tak ada yang mampu mengalahkan maniaknya orang Jepang, terutama di Tokyo, dalam berbelanja. Sampai-sampai pernah ada sebuah kampanye sehari tanpa berbelanja yang diserukan kepada warga Tokyo. Tingginya daya beli masyarakat dapat berdampak positif dan negatif. Perekonomian sebuah negara akan meningkat sebab uang beredar dengan cepat di pasaran. Namun, kebiasaan ini sekaligus menimbulkan dampak pemborosan dan penumpukan barang. Anak-anak muda Jepang yang bekerja sambilan kebanyakan menghabiskan uangnya untuk membeli baju model baru, makan di restoran, menonton konser, atau membeli kosmetik dan segala keperluan untuk selalu berpenampilan menarik. Yang lebih menarik lagi, anak-anak muda Jepang sangat fanatik dengan barang-barang bermerek. Generasi muda Jepang tampaknya masih menjadikan Amerika dan Eropa sebagai kiblat mereka. Risiko membeli barang-barang bermerek adalah mereka harus mengurangi jatah makan makanan yang bergizi, oleh karena itu mereka lebih senang mengkonsumsi makanan instan, junk food, sarapan dengan roti dan yogurt saja, atau hanya dengan satu pisang. Selain karena alasan penghematan, juga untuk tujuan diet. Masuk akal sih ya. Di Jepang kan anak SMA mulai arubaito. Berarti mereka dapat uang jajan lebih ya buat jajan. Kalau aku, uang pas-pasan tetap jajan lah. Generasi diam dan cuek. Kemajuan di bidang IT menimbulkan perilaku baru di kalangan anak-anak muda Jepang pada masa kini. Kecanduan mereka pada handphone dan games menyebabkan lahirnya sebuah generasi yang diam dan cuek. Di dalam kendaraan umum, 5 dari 7 orang muda yang duduk di bangku panjang kereta biasanya asik dengan HP-nya. Mereka duduk dalam diam dan hanya tangan yang aktif bergerak menggeser kursor. Saking asiknya memainkan handphone, mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh pecandu komik. Mereka biasanya juga segera mengeluarkan komik setelah naik ke dalam kendaraan umum dan selalu buru-buru menduduki kursi kosong. Sebenarnya, tidak hanya anak muda pecandu HP, game, dan komik yang diam saat menaiki kendaraan umum, tetapi kebanyakan orang Jepang pun cenderung diam. Namun, perbedaannya terletak pada kepedulian dan kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitar. Komunitas diam melahirkan sebuah generasi yang gagap dalam menyampaikan ide dan pikiran dalam bentuk lisan. Karena penggunaan telepon genggam sebagai alat komunikasi secara terus-menerus mengantarkan mereka pada pola berkomunikasi penuh singkatan. Inilah yang memiskinkan kosakata lisan mereka sehingga banyak anak muda Jepang yang kurang pandai berbahasa basi apalagi berargumentasi. NEET dan fritter. NEET adalah kepanjangan dari Not in Education, Employment, and Training, yang dalam bahasa Jepang disebut NITO. Istilah ini ditunjukkan kepada orang muda berusia antara 15 sampai 34 tahun yang tidak bekerja, tidak sedang bersekolah, dan atau tidak sedang mengikuti training. Adapun kata fritter atau dalam bahasa Jepang disebut furita adalah penduduk selain siswa atau mahasiswa atau suami istri yang berusia 15-34 tahun dan mereka bekerja sambilan atau tidak bekerja atau
ada keinginan bekerja, sedang mencari pekerjaan. Dibandingkan dengan Nito, pelaku Frita lebih baik karena mereka masih memiliki kegiatan tertentu walaupun serabutan. Tetapi jumlah pelaku Nit dan Fritter yang semakin meningkat belakang ini dan cukup mengkhawatirkan pemerintah Jepang. Pola hidup Nit menumbuhkan ketergantungan besar kepada orang tua dan hilangnya kemandirian dan daya juang pelakunya. Karena tidak melakukan apapun selain makan dan tidur saja, para pelaku Nit sering menderita stres dan tekanan batin. Sudah beban. Nah, sosok stres pula, bangsat. Generasi otaku. Kata otaku yang ditulis dalam huruf Jepang dengan katakana otaku atau kadang-kadang dengan huruf hiragana otaku adalah istilah yang diperuntukkan bagi orang yang menekuni hobi atau kesukaan berlebihan terhadap sesuatu. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1970-an, yaitu gelaran yang diberikan kepada para penggemar komik SF atau subculture. Istilah otaku juga dipakai komikus Haruhiko Mikimoto dan Shoji Kawamori di tengah kelompok pergaulan mereka untuk menyatakan orang kedua dalam bahasa yang sopan pada dekade 70-an. Istilah otaku mengalami definisi yang sangat berkembang. Banyak orang yang mengaitkan istilah ini dengan para penggemar komik di daerah Akibahara, pusat elektronik, game dan komik terbesar di Tokyo. Para penggemar Akibahara disebut sebagai Akibahara Kei atau terkadang disingkat menjadi Akiba Kei. Pelaku otaku tidak mengenal usia, bahkan orang tua pun banyak berperilaku seperti ini. Pelaku otaku biasanya tidak melakukan interaksi dan sosialisasi dengan lingkungan mereka. Bahkan, mereka sangat hemat berbicara dengan anggota keluarga sendiri. Mudar, ternyata kamu gabung IP. Sudah kubilang, kita gol saja priori ini. Bawa kau kembali Mudar, Rasengan. Hah? Kau terlalu naif, Nukun. IP sangat kuat. Mereka pasti akan menampil periode ini. Chidori!